Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Sugiyarto di acara podcast Safta TV ya. Nah, para pemirsa, kali ini saya akan mendatangkan seorang ustadzah cantik yang memang bergelut dalam dunia pendidikan ini. Mengapa bisa masuk ke sekolah ini dan bagaimana alasannya? Nanti kita kulik bersama aja ya. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan menyambungkan bagaimana dan apa saja yang ada di Sekolah Islam Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Sugi. kalau saya lihat ini namanya Bu siapa ini? Nama lengkapnya siapa ini, Bu? Baik. Nama lengkap saya Pak Iya. Fatia Nur Azizah. Biasanya dipanggil Ustazah Fatia. Oh, Ustazah Anak-anak Fatia. Biasa memanggilnya Ustazah Fatia. Iya ya. Oke. Baik, terima kasih Ustazah Fatia. Ini saya dengar-dengar ini sudah ada sesuatu yang lebih bermanfaat ya dalam hal mencari ilmu, sudah di dua taraf yang tertinggi di S1 dan S2 ini. Bisa dijelaskan ini S1-nya di mana dan S2-nya di mana ini? Jadi untuk saya alumni S1-nya di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Pak di Jember. Di Jember ya, Ya. Jember ya. Saya ngambil konsentrasi prodi pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian saya lanjut ke Kota Dingin, tepatnya di Kota Malang. S2-nya ngambil di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sama linear juga ngambil pendidikan agama Islam. Tuh. Ya, untuk S1 yang di Jember dan S2 ini rekan-rekannya mungkin lagi menonton. Ini ada salah satu wakil yang sudah mengabdi di Sekolah Islam Sabta Surabaya. Nah, lebih lanjut saya tanyakan Bu Fatia, alasannya mengapa memilih Sekolah Islam Sabta? Untuk alasan yang utama, saya sih mengabdi ya Pak ya. Mengabdi. Iya, mengabdi dan belajar. Jadi kalau mengabdi menurut saya hidup saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya dengan jalan mengabdi ini. Selain dari saya background pendidikan, kuliahnya background pendidikan, saya juga ingin mengajarkan apa yang sudah saya peroleh meskipun tidak banyak. Intinya insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga belajar. Nah, di sini tujuan saya juga belajar di Sekolah Islam Sabta, karena setiap hari pasti kita akan memperoleh pelajaran. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena hidup juga tidak pernah berhenti memberikan pelajaran kepada kita. Itu. Jadi itu sih mengabdi dan terus belajar memperbaiki diri. Iya, dari cuplikan kalimatnya yang terakhir ini ya puitis tapi penuh makna yang dalam ini. Baik para pemirsa. Nah, begitu Ustazah Fatia bergabung, ini apa sih? Ini di SMP atau SMA ini? Oh, saya di SMP Safta. Di SMP Safta ya. Di SMA juga mengajar. Ya baik, terima kasih. Nah, sekarang saya tanyakan program kerjanya bagaimana ini? Karena saya lihat ini tentang apa ini? Program Tilawati ya. Tilawati. Nah, bagaimana tentang programnya terlebih dahulu? Bisa dijelaskan ya? Jadi program KBG ya Pak ya. Iya, KBG ya. Di SMP Safta sebenarnya ini melanjutkan dari program yang sudah ada sebelumnya. Iya. Jadi di sini kita mencoba atau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Dengan program KBG ini, karena jalan untuk lebih baik itu salah satunya dengan istiqomah, yaitu terus menerus. Jadi istiqomah terus menerus. Menurut saya istiqomah ini menjadi pondasi utama untuk keberhasilan sebuah program itu sendiri. Nah, alhamdulillah dengan program KBG ini sudah berjalan dengan baik ya. Kalau sehari-hari insya Allah sudah berjalan dengan baik, yang mana kita juga tidak melupakan proses setiap harinya, yaitu yang mana dalam ilmu manajemen biasanya ada istilah continuous improvement, yang mana di situ
perbaikan secara terus-menerus harus itu. Iya. Harus kita laksanakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan baik. Nah, salah satunya di program KBK ini, program KBK SMP Safta, insya Allah bukan hanya dari siswanya saja Pak yang kita suruh untuk selalu rajin belajar, tiap pagi harus selalu mengikuti KBK. Di rumah juga kita usahakan untuk selalu mengabdi, untuk menjadi kebiasaan. Jadi di sini juga gurunya kita tempa, kita belajar bersama untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'annya. Jadi setiap minggu kita belajar bersama untuk menyamakan visi dan persepsi, mulai dari metodenya, dari cara kita mengajarnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini ketertarikan saya begini nih. Tadi yang pertama disebutkan tentang siswa yang memang bagian dari yang istilahnya yang difokuskan untuk pembelajaran. Tapi saya melihat dari Bapak Ibu juga karyawan yang ada di sini juga ditata sedemikian rupa ya, agar punya kualitas yang sama. Iya, Pak. Dan memang ini program dari sekolah memang begitu ya. Iya, Pak. Nah, terus pelaksanaan kegiatan KBK-nya ini mulai kapan ini? Maksudnya jadwalnya apakah 2 jam ataukah 1 jam? Nah, ini mohon dijelaskan. Ya, jadi di SMP untuk pembelajaran KBK-nya setiap hari Senin sampai Kamis, Pak, 4 hari. 4 hari ya? Ya, 4 hari. Ya. Itu jamnya setelah duha jam 6.45 sampai 7.30. Jadi sekitar 45 menit ya? Ya, kita di situ menerapkan metode tilawati yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Nah, harus kita mengikuti metode yang mana di situ pembelajarannya sehari-hari di kelas itu ada metode klasikal. Nah, klasikal yang mana guru membaca, kemudian siswa menirukan, seperti itu. Kemudian ada baca simak. Nanti setiap siswa membaca satu persatu sampai siswa pertama sampai siswa terakhir mendapat kesempatan yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian kita dibaca bersama, seperti itu. Kemudian di tilawati juga kita melengkapi dengan hafalan surat pendek, Pak. Setiap jenjang kelas wajib menghafalkan beberapa surat pendek. Terutama di juz 30 ya? Iya, di juz 30. Pertanyaan berikutnya, ini semakin membuat saya tertarik. Rasanya begitu Anda menjelaskan, saya ingin bertanya lebih jauh. Dari program tilawati ini ya, di samping tadi dari siswanya, gurunya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan siswanya terutama yang kelas 7 baru masuk. Ya, katakanlah sebagian yang sudah bisa ngaji. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa ngaji ini? Baik. Ya. Ya, Pak. Jadi yang kelas 7 semuanya kita samakan. Kelas 7, 8, 9 di tilawati ini kita kelompokkan masing-masing sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi di tilawati ini ada 5 level, Pak. Oh, 5 level ya? 5 level. Level 1 sampai 5. Jadi disesuaikan nanti yang masuk kategori level 1 kita kelompokkan, baik itu kelas 7, 8, 9 kita membaur. Oh, membaur ya, jadi kita satu. membaur. Jadi dengan cara itu juga salah satu langkah biar adik kelas mengenal kakak kelas. Kakak kelas juga mengenal. Jadi semuanya sama. Dalam KBK ini kita mengajarkan semuanya sama. Belajar Al-Qur'an atau belajar mengaji itu tidak ada kata terlambat. Ya, betul. Saya pun juga tertarik dengan program ini ya. Saya pun juga ngikuti terus, terutama di Bapak Ibu guru dan juga seluruh karyawan. Nah, begini pertanyaan saya yang berikutnya ini. Dengan adanya itu, bagaimana standar ukuran untuk anak-anak yang level 1, 2, 3 sampai 5 tadi? Apakah karena memang mereka membaca sudah lancar, ataukah mereka istilahnya sudah sesuai dengan makhrajnya gitu? Bisa dijelaskan? Bisa. Jadi mulai dari level 1 ya, Pak ya. Iya. Kita semuanya anak-anak ada tes awal untuk pengelompokan level-levelnya itu pengelompokan level. Kalau di tilawati kita sebutnya
kalau di tilawati remaja kita pakainya tilawati remaja ya Pak. Iya betul. Karena SMP, karena anak-anak SMP dari level 1 ketika anak membacanya masih banyak yang tertukar huruf hijaiyahnya. Oh begitu. Huruf hijaiyahnya masih banyak tertukar, kita kelompokkan di level 1. Level 1. Ya, kemudian level 2 itu panjang pendeknya. Panjang pendeknya bacaan. Panjang pendeknya bacaan. Oh gitu. Kemudian level 3 bacaan sukun. Oh non sukunnya gitu. Oh, sukun, bacaan sukun, misal sukun. Alif, wawu, dhamma dibaca au. Au begitu. Au. Oh iya. Ai. Seperti itu. Kita di level 3 itu Pak. Kemudian di level 4. Di level 4 itu tasdid. Tasdidnya gitu ya. Tasdid, bacaan tasdid. Kemudian level 4 sama 5 ini panjang, banyak bacaan panjang Pak. Level 5 ini sudah hampir sama dengan Al-Qur'an seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak-anak. Oh, terima kasih Bu Fathia. Nah, pemirsa, ini merupakan program yang sangat dilanjutkan atau diteruskan di Sekolah Islam Safta dan sebagai bahan pembelajaran dari anak-anak yang belum bisa hingga mereka nanti diusahakan sampai ke level 5. Dan diusahakan nanti kalau sudah keluar dari SMP ini mereka bisa ngaji dengan baik ya. Dan harapan kedepannya nanti bagaimana? Nah, harapan kedepannya untuk program KBK ini harus dan wajib lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, dengan salah satu jalannya tadi seperti yang saya katakan yaitu istiqomah Pak kuncinya. Istiqomah setiap hari ya? Ya, istiqomah dan dukungan dari semua pihak khususnya guru KBK dan siswanya juga. Itu harus kita saling mendukung, saling merangkul untuk memperjuangkan atau memperbaiki program KBK ini lebih baik lagi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bagaimana respon wali murid terhadap program ini? Ini karena yang ada inputnya juga harus ada outputnya. Apakah sudah bisa dirasakan oleh wali murid sebagai dengan kegiatan KBK ini? Untuk respon wali murid, alhamdulillah ada dari beberapa beliau itu bilang kalau ini program KBK ini kan kita ada rapotnya juga. Iya betul. Salah satu outputnya orang tua bisa lihat dari rapotnya. Kemudian keaktifannya anak-anak juga setiap hari. Ketika masih daring kemarin, kita juga selalu tiap pagi semua guru mengirimkan link Zoom atau link Google Meet untuk pembelajarannya di rumah. Jadi tiap pagi itu sudah istiqomah gitu loh Pak. Sudah tiap hari meskipun ada acara apapun, guru KBK masih, ustadz dan ustazahnya masih menyempatkan untuk mengaji. Jadi rutin, intinya rutin. Kalau rutin seperti itu, orang tua di rumah juga pasti mikirnya diopeni untuk ngajinya. Ya, betul, pasti betul. Kan ada juga dari ustadz ustazahnya selalu mengirimkan link meskipun di rumah. Anak-anak juga atas bimbingan orang tua juga di rumah untuk bisa mengikuti setiap hari. Terima kasih Bu Fathia di percakapan yang sangat menarik walaupun waktunya cuma singkat saja. Tapi intinya ini bagi juga para pemirsa dimanapun Anda berada, baik Bapak Ibu, mungkin saudara atau tante ataupun siapapun yang punya anak ataupun punya saudara-saudara yang mungkin ngajinya masih belum bisa bagus, bisa bergabung di Sekolah Islam Safta, khususnya di SMP Safta Surabaya tercinta ini. Karena bagaimanapun juga ilmu tanpa agama itu rasanya kurang pas ya. Nah tentunya semoga pertemuan ini bisa menjadi yang terbaik dan semoga menjadi sebuah inspirasi buat Anda yang nonton di podcast pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadzah Fathia. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi para pendengar dan juga para pemirsa podcast. Karena bagaimanapun juga keberhasilan itu ditunjukkan dengan istiqomah. Saya secara pribadi sangat intens ya dengan program-program yang ada di Sekolah Islam Safta. Baik, terima kasih Bu Ustadzah Fathia, semoga bermanfaat dan terima kasih juga para
pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan informasi dari Sekolah Islam Sabta. Dan saya secara pribadi mohon maaf, dan jangan lupa selalu lihat konten-konten yang ada di Sabta TV. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.